الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, meringankan langkah-langkah kaki kita, sehingga alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, insyaallah kita masuk ke bab yang bacaan 15, Masya Allah. Ini Romawi namanya. Jangan lupa baca dulu sampai 100 bisa baca. Soal biasa baca resep dokter tuh bisa sampai 100, 200 bisa, lupa Ramadan. Baik, insyaallah pada malam hari ini itu sisa yang bab yang kemarin baca sendiri aja ya, yang tentang Dajjal itu. Pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang, ini sering kita singgung di kajian-kajian kita tentang makna iman. Sering kita singgung di kajian-kajian kita tentang makna iman. Kemudian nanti insyaallah kita akan berbicara tentang salah satu kelompok Murji'ah namanya, yang mereka tidak memasukkan amal soleh itu bagian daripada iman. Itu namanya kelompok apa? Murji'ah. Insyaallah akan kita singgung. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, kata beliau, wal imanu qaulun wal amal, wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu, kata beliau, adalah qaul itu ucapan, kemudian amal itu perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini sering kita sampaikan kan? Al-iman qaul, iman itu terdiri dari apa yang kita ucapkan, kemudian perbuatan kita, kemudian iman itu bertambah dan kurang. Kama jaa fil khabar, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang memiliki akhlak yang paling baik di antara kalian. Ini saya mau tanya, ini hadis atau apa ini? Atau ayat Al-Quran? Tuh, ini perkataan Imam Ahmad. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi memang kebiasaan para ulama, ya, tidaklah keluar dari lisan mereka itu kecuali mereka ambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan, Pak, di sini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, iman itu bisa bertambah dengan taati Allah, iman itu bisa berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat.
Baik, kita baca syarah. Mode santai ya. Akidah atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keimanan, mencakup perkataan dan perbuatan yang dapat bertambah dan dapat berkurang. Ini iman menurut siapa Pak? Ahlu sunnah wal jamaah. Nanti ada sebagian ulama fuqaha, ya, ulama-ulama fikih yang mereka terjatuh ke dalam pemahaman murji'ah. Kan dijelaskan nanti. Mereka tidak memasukkan iman itu memasukkan amal itu bagian daripada iman. Kalau kita tuh sholat tuh bagian daripada iman. Kita puasa bagian daripada iman. Kita bersedekah bagian daripada iman. Kita datang ke kajian ini bagian daripada iman. Cuman nanti ada kelompok yang tidak memasukkan bagian-bagian ini sebagian daripada iman. Kata mereka, iman itu cukup diucapkan dengan lisan dan diyakini dalam hati. Itu saja. Baik. Kemudian kata beliau, akmalul mu'minin iman ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya. Nah, keimanan orang bertingkat-tingkat. Ya, keimanan manusia ini, orang mukmin ini bertingkat-tingkat. Islam pun bertingkat-tingkat juga. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Level yang paling tinggi itu level ihsan. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau seandainya kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu level yang paling tinggi. Itu apa? Ihsan. Nah, iman ini juga bertingkat-tingkat dia. Ya, iman seseorang itu bertingkat-tingkat, dan yang paling sempurna keimanan seseorang itu adalah apa? Orang yang memiliki akhlak yang baik. Berarti ada hubungan antara orang beriman kepada Allah dengan akhlak yang baik. Makin tinggi level iman seseorang, makin bagus akidah seseorang, makin bagus tauhid seseorang, makin bagus akhlaknya. Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak sesama manusia. Ya. Bukan sebaliknya. Ini makin kita beriman, makin kita belajar, makin kita banyak tahu dalil, makin banyak tahu tentang Quran, makin banyak tahu tentang hadis, malah akhlak kita makin buruk. Ucapan kita makin buruk, tingkah kita makin buruk, sikap kita makin buruk. Berarti belajar kita selama ini perlu dikoreksi. Niatnya untuk apa? Ya, niatnya untuk apa? Kemudian sejumlah ulama mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'u sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya iman itu adalah perkataan, kemudian perbuatan, kemudian niat mengikuti apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal dari keimanan adalah pembenaran di dalam hati. Asal dari keimanan adalah pembenaran di dalam hati. Dan ucapan qalbu, artinya iman pembenaran dan pengakuan hati. Saya mau tanya, sebelum kita ke bawah, ada enggak yang tahu hadisnya? Atau ayat Al-Quran Karim? Atau yang udah baca ini sebelum datang ke sini? Dalil yang menunjukkan bahwasanya iman adalah perkataan dengan lisan, kemudian iman itu dibenarkan di dalam hati, kemudian iman itu dilakukan dengan anggota badan, kemudian iman bertambah dan iman berkurang. Apa dalilnya? Hadis itu pernah kita baca. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa syab'una syu'bah. Ya, iman itu bid'un wa syab'una syu'bah. Ya, sampai 70 cabang. Kalau dikatakan 70, berarti iman itu bertingkat-tingkat, Pak. Iman itu apa? Bertingkat-tingkat. Ya. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah.
Yang paling tinggi itu, iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti itu ucapan dengan lisan. Ini dalil menunjukkan bahwasanya iman itu harus diucapkan dengan lisan. Fa'ala qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Yang paling rendah adalah apa namanya? Menghilangkan gangguan di jalan. Berarti itu namanya perbuatan. Oh, ini dalil bahwasanya iman itu adalah perbuatan. Kemudian apa lagi hadisnya itu? Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian daripada iman. Malu itu di mana tempatnya, Pak? Malu itu tempatnya di mana? Berarti iman itu ada di dalam hati. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa ya, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu adalah apa ya? Sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita, kemudian dibenarkan di dalam hati, kemudian digabungkan dengan anggota badan. Kalau ayat Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dari Al-Qurannya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau dibacakan Al-Qur'anul Karim, zadatuhum iman, maka iman mereka bertambah. Oh, ini dalil menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Kemudian di bawah ayat ini kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada salat, ada zakat, ada apa begitu, saya lupa, nanti kan kita baca. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amal-amal itu bagian daripada iman. Bantahan kepada Murji'ah yang mengatakan bahwasanya apa? Apa kata mereka? Iman itu, amal soleh itu tidak termasuk bagian daripada iman. Ini kata siapa? Kata Murji'ah. Bawa dengan Murji'ah. Baik, kita lanjutkan. Asal dari keimanan adalah pembenaran di hati dan ucapan qalbu. Ini pokoknya berarti asal dari keimanan adalah pembenaran di dalam hati dan ucapan qalbu. Artinya pembenaran dan pengakuan hati serta perkataan lisan, pengucapan dan pengamalan. Amalan hati yaitu keyakinan. Nah, amalan hati ini coba kita perhatikan. Karena amalan itu bentuknya ada yang kita ucapkan dengan lisan seperti zikir. Makanya ibadah itu kan bukan hanya sekedar apa? Seperti sholat, nah. Ya, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha. Ya, ibadah itulah adalah ismun jami'un, sesuatu yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari perkataan kita, baik dari perbuatan kita, baik yang secara nampak ataupun yang secara batin. Berarti ada amalan-amalan hati, ada amalan-amalan hati yang kalau kita mengamalkan di hati kita itu, maka akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ibadah itu cakupannya luas. Ibadah itu cakupannya apa? Luas, bukan hanya sekedar puasa, zakat, haji. Naam, itu bagian daripada ibadah. Tapi ibadah lebih luas daripada itu semuanya. Contohnya di sini keyakinan. Ya, keyakinan, kemudian rasa cinta. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Islam. Kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada iman. Ya, bagian daripada iman. Ya, atau bagian daripada amalan hati tadi ini. Karena sesuatu yang diucapkan dengan lisan kemudian dibenarkan di dalam hati, kemudian rasa takut. Kalau kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah dari pagi hari sampai datangnya malam hari, sampai datangnya pagi hari lagi, sampai datangnya malam hari lagi, dapat pahala kita? Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kemudian rasa harap, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada makhluk. Ya, tidak berharap kepada jin, tidak berharap kepada dukun, tidak berharap kepada yang lainnya. Selama kita masih berharap kepada Allah, kita dapat apa?
pahala. Ini amalan ibadah, bentuknya ada amalan hati, kemudian hasrat, kemudian rasa takut dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, ibadah itu bukan cuma hanya amalan zahir saja yang nampak di hadapan manusia seperti sholat, kemudian kita berinfak, itu kan yang nampak begitu. Ternyata ada amalan hati, yang ternyata ada amalan hati. Contoh juga, umpamanya di antara amalan 24 jam, Pak, ada yang masih kasih contoh. Amalan 24 jam yang kadang kita pun tidak sadar, dapat pahala 24 jam. Tuhan ngamalkan sunnah, jenggot. Tidur di baik enggak, Pak? Atau tahun lepas Pak jenggot? Kemudian habis tidur bangun dipasang lagi. Nah, ini amalan sebenarnya simpel saja dia. Ya kan, kita panjangkan jenggot kita umpamanya, ya kan, buat tidur dan niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, tidur dapat pahala. Ya, dapat apa? Pahala 24 jam karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tidur kita pahala. Sebelum tidur kita kerjakan sunnah-sunnah. Ini dipelajari, Pak. Jangan sampai hal-hal yang simpel seperti ini kita kalah dari anak SD, kalah dari anak TK. Tuh baca doa tidur apa ya? Tidak tahu kita. Aduh, kacau. Ya, pelajaran kita udah sampai ke Murji'ah. Ya kan? Murji'ah itu adalah apa namanya bahasa kita, Pak? Wah, apa namanya? Mereka tidak memasukkan amal soleh bagian daripada iman. So baca doa tidur tidak pandai. Kan ini terbalik namanya. Ya, bangun tidur doanya tidak tahu. Ya, bangun tidur doa makan tidak pandai juga. Subhanallah. Doa masuk WC tidak tahu juga. Wah, ketika doa jima berhubungan dengan istri tidak hafal juga. Lah kok selama itu doa jima dengan istri tidak pernah berdoa kan? Iya, mungkin efek anak keluar itu dah minta buka kiblat kanan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan apa? Ketika suami istri melakukan hubungan dan dia berdoa kepada Allah, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan. Mungkin anak kita sering diganggu setan dalam itu kan, ya karena ingat-ingat mungkin pas ketika jima dengan istri umpamanya tidak baca doa. Ya, tidak baca apa ya? Doa. Betul tidak? Jadi mudah dirasuki apa? Mudah dirasuki apa? Syaitan. Mudah dipengaruhi oleh apa? Syaitan. Makanya di antara cara mendidik anak itu ya dari milih pertama. Kan begitu. Dari milih. Kalau dah telanjur Ustaz dah itu beli dah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pakai telanjur ya, takdir dari Allah. Takdir semuanya baik. Udah didik, diajak kajian, ya kan, mungkin jilbabnya belum panjang dikasih jilbab yang bagus yang panjang, belum bisa ngaji ya diajak ngaji. Kalau kita tidak pandai, cari guru akhwat yang bisa ngajar ngaji, panggil ke rumah, ya kalau perlu dibayar kita tipai ke rumah. Tapi kalau ulama zaman dulu mereka belajar, ulama zaman dulu mereka ada. Kalau kita pernah dengar salah satu ulama besar, saya lupa namanya sih, dipanggil oleh pemimpin suatu negara ngajar anaknya ke rumah boleh. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu apa? Didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Salah, makanya tidak ada keberkahan ilmu tersebut. Kita yang berusaha untuk mencari, kita yang mendatangi ilmu tersebut. Ya, bukan kita apa ya? Dia enggak. Makanya keberkahan ilmu sekarang itu hilang. Ada macam ulama-ulama zaman dulu mereka ya untuk mencari satu hadis Pak bisa perjalanan 1 bulan. Ya, terkadang mereka tidak makan, habis berbekalan. Terkadang hanya beralaskan kaki saja. Luar biasa. Ada yang sampai kemih darah Pak. Bahkan ada yang diceritakan sampai minum air kencing sendiri karena tidak ada perbekalan. Makanya ibu mereka zaman dulu berkah, nama-nama mereka dikenal sampai sekarang. Kalau kita ya, sawah Kota Baru jauh Ustaz, subhanallah. Sawah Kota Baru jauh ya. Dampit mah sawah Kota Baru 5 menit, betul tidak? Yang laju
5 menit tuh lajul itu kalau kota tahu ya. Ya, 90. Betul loh, Pak. Kalau 90 ke 5 menit tetap. Kalau ada yang mudah 5 menit pasti ya 90 ya. Ya, gaspol mah. Ya. Itu. Ini Pak, kalau yang tua-tua datang, yang sakit datang itu jadi pemberat orang yang sehat, Pak. Ya, macam sudah akan undang itu yang tua-tua, ada Pak Haji itu datang. Jadi pemberat kita yang muda-muda. Yang tua aja datang, lagi tidak sehat pun datang, yang muda datang. Wah, awas kita nanti. Bisa berat nanti pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gas rumah juga kalau sudah gesahkan. Gaskan rumahnya kok. Ya, harus gas-gas gitu. Gas terus, gaspol, jangan sampai kendor. Boleh enggak kendor, Pak? Boleh enggak kendor? Bisa enggak kendor? Bisa. Kenapa? Kan iman bisa kendor, bisa naik. Iman itu bisa ngegas dia, kadang-kadang ngegas dia. Mau naik pun kajian, takah. Gitu nggak ngegas ya. Tapi kalau gitu nggak kendor imannya, dan fitnah subhanallah, ngangkat tubuh luar biasa, bohongan luar biasa. Nah, makanya iman itu kadang ngegas, iman itu kadang slow. Iman al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman apa? Berkurang. Baik. Karenanya Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sunnah, beliau meriwayatkan dari ayahnya bahwa tatkala ditanya tentang keyakinan Murji'ah. Ini Murji'ah nih, udah tahu kalau Murji'ah? Murji'ah itu al-irja. Irja itu kalau dalam bahasa artinya mengakhirkan atau memberikan harapan kalau secara bahasa. Ya, itu namanya apa? Murji'ah. Tapi kalau secara istilah syariah yang dipakai oleh para ulama itu tadi, ya, mereka meyakini bahwasanya amal-amal soleh itu tidak termasuk bagian daripada iman. Kata beliau, nahnu naqul, kami berpendapat atau kami katakan atau kami tegaskan. Terjemahannya banyak ya. Kalau terjemahan bahasa Arab biasanya nahnu naqul, kami katakan, atau pendapat kami, kata al-imanu qaulun wa amalun. Kata Imam Ahmad, iman itu adalah ucapan dan amal. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Idza zana wa syaribal khamar naqasa imanuhu. Apabila dia berzina dan dia minum khamar, naqasa imanuhu, maka imannya berkurang, bukan imannya habis, Pak. Saya pernah ditanya, ada orang yang berzina, ada orang yang berzina, lalu tidak disolatkan, betul lah itu, Pak? Ada orang yang berzina karena dia menganggap bahwasanya ketika wanita tersebut berzina kafir. Berarti kalau tidak boleh sholatkan berarti orang apa ya? Kafir. Padahal kata Imam Ahmad ini, idza zana, kalau dia zina, wa syaribal khamar, kemudian dia minum arak. Dia zina, kemudian minum arak. Kata beliau apa? Beliau tidak mengatakan imannya hilang secara keseluruhan. Kalau dikatakan iman hilang secara keseluruhan berarti kafir. Berarti kalau orang yang berzina kafir dia. Kalau orang minum khamar berarti kafir dia. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang menyelisih apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau menyebutkan iman itu berkurang, tidak sampai hilang seluruhnya. Makanya beliau sebutkan walaupun dia zina, walaupun dia minum khamar, maka imannya berkurang. Kapan imannya ini bisa hilang? Ketika dia minum khamar, ketika dia berzina bisa hilang, bisa hilang seluruhnya. Kapan itu? Ketika dia meyakini bahwasanya hal tersebut halal. Ya yakin kalau ya halal. Ya, sampai kan minum khamar, ya tahu kau haram ya? Tahu, haram. Masih muslim dia. Tapi kalau dia meyakini kehalalan tersebut, maka bisa kufur kita. Ya, bisa apa? Bisa kufur. Ini bahaya sekali ya. Terkadang hal-hal yang seperti ini jadi guyonan, jadi gurau. Ya, bahkan terkadang diceritakan dengan yang lain.
Malam tadi habis upe kampel, kisah kepangan, subhanallah. Begitu bangganya dia dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang lalu, yang sudah kita kerjakan, yang lalu, zina, kemudian minum khamar, apa saja perbuatan dosa, tutup. Tidak boleh kita ceritakan kepada yang lain. Tidak boleh kita ceritakan kepada yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis itu, disebutkan bahwasanya seorang hamba dia berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah tutup, pagi harinya dia bongkar lagi, ceritakan kepada yang lain. Bangga dengan apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Jika berzina cerita, dia itu merasa bangga, merasa hebat gitu. Tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Haram bagi kita untuk menceritakan aib diri kita, tidak boleh. Ya, Allah dah tutup masa lalu kita. Makanya kalau kawan dah bertobat, nang dibuka aibnya, tidak boleh. Tidak boleh kita buka aib kawan kita. Wih, dulu dia kayak dia. Jangan itu dia kamu tidak usah. Diam saja, tidak boleh kita buka. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Karena yang kita nilai ini depannya, ke depannya, bukan belakangnya. Ya, boleh kita lihat ke belakang untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, biar kita tidak terulang lagi, biar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang sama seperti dulu. Boleh kita lihat, tidak masalah. Ya, tapi kalau dalam rangka bercerita, dalam rangka untuk walaupun nyanda, tapi ada kebanggaan begitu, ada rasa hebat, begini. Aku kalau minum arak, ya, kalau sekampil, cuman ngopi kali nogok, umpama, subhanallah. Ya, dulu Pak masih kecil, saya masih ingat. Di sawah ya. Itu khamar itu Pak, di depan itu. Kalau depan rumah itu sambil nyantai itu dulu. Masih ingat saya sampai sekarang. Dan saya masih ingat pelaku wajah-wajahnya, masih ingat sampai sekarang. Wallahu a'lam, enggak tobat sampai pindah. Masih ingat saya. Namanya tuh di kampung itu, di bawah tuh itu simpang tuh Pak. Iya ya, dulu dia tempat ngedis. Kalau udah malam lebah loh. Malam lebah ngedis minum arak. Coba kan masuk akal lagi kira. Subhanallah. Aneh kan? Malam lebah kita takbir. Bahwa habis bertaubat, bahwa habis ada amal soleh, ditutup dengan dosa lagi, dan tidak tanggung-tanggung minum khamar. Masih ingat saya, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Udah Pak, kita udah tahu rasa malu. Berbuat dosa anak malu, alhamdulillah. Kenapa? Karena malu itu bagian daripada iman. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Kalau kita kemalu melakukan, ini perbuatan dosa nih, malu dilakukan, berarti masih punya iman. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya sudah tidak ada rasa malu, silakan melakukan apa saja yang dia lakukan. Ya, maksudnya luar. Kalau orang tidak punya malu, coba ya, buka media sosial. Kalau tidak ada nasi rasa malu, joget di media sosial, menampakkan auratnya dan seterusnya. Itu malunya, obat malu dah losi. Ya, obat malunya sudah apa? Losi, obat malunya losi. Nah, jangan sampai kita losi obat malu, karena malu ini bagian daripada iman yang kita bahas sekarang. Di kitab Al-Masail, Ishaq bin Hani meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau menyatakan, adraknan nas, kami menjumpai sejumlah manusia, maksudnya di sini ulama, wa hum yaquluna, mereka mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wa niyatun shadiqatun. Iman perkataan, perbuatan bertambah, berkurang, kemudian dengan niat yang jujur, niat yang benar. Karena iman kan letaknya di mana Pak? Di dalam hati. Ya, iman itu letaknya di dalam hati. Jujur atau tidak jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya di dalam hati ini. Yang tahu siapa Pak? Allah tahu, kita pun tahu gitu yang ada dalam diri kita. Tidak bisa pakai iman ini, tidak boleh pakai yang namanya
berpura-pura. Kalau pura-pura berarti namanya orang munafik. Ya, orang apa? Munafik. Nah, inilah madhabnya para salaf. Maksudnya apa? Inilah pendapatnya para salaf. Para ulama telah menetapkan bahwasanya dalam prinsip pokok as-sunnah, sebagaimana Imam Al-Azuri di kitabnya Syariah dari Abdul Razzaq As-Sun'ani. Sun'ani, tahu As-Sun'ani? Sun'ani nisbat kepada kota yang ada di Yaman. Ya, Yaman itu salah satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama di sana. Bahkan saya sering mendengar kalau bukan karena ada ulama yang ngajar di sana, maka Yaman itu tak akan dikunjungi orang. Ya, Yaman itu kalau bukan karena ada ulama di sana, banyak ulama di sana, akan dikunjungi orang. Bahkan para penuntut ilmu banyak yang nekat kan ke Yaman. Orang-orangnya datang angkat ke Yaman gitu. Ya, di antara keberkahannya itu banyaknya para ulama di sana yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Imam Malik. Imam Malik ini gurunya siapa? Al-Imam Syafi'i, Ibnu Jarir, Thawri, Al-Imam Thawri, dan Ma'mar. Mereka mengatakan, iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya beliau pernah menyampaikan, Hassana Yahya Sa'id az-ziyadah wa nuqsan wa wara'ahu. Yahya bin Sa'id memandang baik adanya redaksi bisa bertambah dan bisa berkurang. Maksud ditambah di kalimat di belakangnya. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwasanya pernah mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, al-imanu yazid. Kata beliau, iman itu bertambah. Imam Ahmad juga pernah mengatakan kepada beliau, sami'tu Sufyan yaqul la yu'annifu man qala al-iman yanqus. Aku mendengar Sufyan menyatakan dengan mencela orang yang mengatakan iman itu dapat berkurang. Demikian juga dengan pernyataan Yahya bin Ma'in yang diriwayatkan oleh Al-Khallal, bahwa Yahya berkata, iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini banyak ya kalau kita perhatikan perkataan para ulama. Ini banyak sekali di sini. Dalil-dalilnya juga banyak nih Pak. Di surah Al-Kahfi, wazidnahum huda. Ya, wazidnahum huda, dan kami tambah petunjuk kepada mereka. Ini menunjukkan iman bertambah, petunjuk ditambah. Kemudian wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan orang-orang yang beriman bertambah iman mereka. Ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang disebutkan mereka bahwasanya apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Semua nas atau ayat di atas menunjukkan bahwasanya iman itu dapat bertambah dan berkurang. Ibnu Abi Hatim berkata, aku pernah menanyai ayahku dan Abu Zur'ah mengenai pandangan-pandangan ahlu sunnah dan apa saja yang keduanya dapatkan dari keyakinan para ulama di penjuru dunia, seperti di Hijaz, kemudian di Irak, kemudian di Mesir, kemudian di Syam, kemudian di Yaman. Maka yang menjadi madhab atau pendapat atau pandangan mereka bahwa keimanan adalah perkataan, perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jam berapa masuk? Berapa menit lagi? 10. Sebentar. 9. Baik, langsung sih. Perkataan itu ada dua model. Kata penulis rahimahullah taala. Perkataan hati yang berarti membenarkan dan pengakuan dan mengenali serta
perkataan lisan yang berarti adalah ucapan. Adapun amalan itu ada amalan hati yang berarti niat. Ya, amalan hati berarti apa? Niat. Kemudian keikhlasan, kecintaan, tadi disebutkan juga ya, rasa takut, kemudian rasa harap, serta adanya amalan fisik yaitu perbuatan anggota badan. Adapun ini dosanya. Makna dari dapat bertambah dan dapat berkurang, artinya keimanan dapat bertambah dan melalui amal-amal soleh. Ini sering kita bahas ya. Ya, dia bertambah dengan melalui amal soleh. Ketika banyak melakukan amal-amal soleh, berarti imannya sedang bertambah. Dan melalui amal-amal soleh, serta dapat berkurang melalui perbuatan dosa dan maksiat. Dan nas-nas syariat perihal hal ini sangatlah banyak. Ya, ayatnya tadi ini sudah kita baca. Ya, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatkum hadhihi iman. Ya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, maka iman mereka bertambah. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sakit, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, maka akan menambah apa? Kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kufur. Ini mutar-mutar aja ya bahasanya. Jadi keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang, kan itu lagi. Sebagaimana kekafiran pun bisa bertambah dan bisa berkurang. Tatkala seorang hamba taat kepada Rabbnya, bertambahlah keimanannya. Apabila ia maksiat dan berkuranglah imannya. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masih yang tadi juga ulang. Ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ini dia. Sedangkan sekte Murji'ah menyelisihi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka itu menyatakan bahwasanya sebenarnya iman itu bukanlah ucapan, bukan juga amalan. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, kata mereka. Iman itu hanya ada di hati. Di antara mereka juga menyatakan bahwa iman itu hanya ada di lisan saja. Jadi di kalangan Murji'ah sendiri mereka juga ada perbedaan pendapat. Nah, sekte Murji'ah ini ada dua macam. Yang pertama, aliran yang pertama, sekte Jahmiyah, Jaham bin Safwan, yaitu orang-orang yang menyatakan bahwasanya iman itu hanya pengetahuan semata. Iman itu hanya pengetahuan, cukup tahu saja, itu dikatakan apa? Iman. Ini menurut mereka. Artinya hati yang mengenal Tuhan. Sedangkan orang kafir adalah hati yang tidak mengenal Tuhan, kata mereka. Jadi orang beriman menurut aliran ini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dengan hatinya. Adapun orang kafir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan hatinya. Saya mau tanya, iblis kenal Tuhan enggak? Berarti dia beriman. Ini konsekuensi dari pemahaman mereka, orang-orang Murji'ah. Ya, konsekuensinya berarti setan, iblis itu ya kan kenal dengan Allah. Dia tahu tentang Allah. Berarti dia beriman. Ini konsekuensi dari pemahaman apa? Murji'ah, yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup ada hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, cukup hanya di hati saja. Oh, berarti tidak benar itu. Atas dasar ini kata para ulama melazimkan pandangan aliran ini dengan keimanan iblis. Berarti iman iblis beriman dia, karena dia tahu tentang Allah. Ya, karena iblis pun mengenal Rabbnya sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu
wa ta'ala, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berikan aku pengetahuan waktu atau penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dia beriman kepada Allah, dia tahu tentang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga atas dasar ini Pak, ya Jahmiyah ini melazimkan bahwa Fir'aun itu sebenarnya beriman. Kalau menurut pemahaman mereka ini, karena Fir'aun mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu tentang Allah, berarti Fir'aun berkatakan beriman. Menurut mereka itu lazimul qaul namanya. Kalau kita ngomong itu berarti yang itu qodaan beriman. Ya, karena ia sempat mengenal Tuhannya meskipun nampak jelas keingkarannya. Ingkar memang iya, tapi dia mengakui. Ya, dia ingkar memang. Ya, Allah sebutkan ini Pak, wajahadu biha, kemudian wastaiqadatha anfusuhum zulman wa uluwa, dan mereka mengingkari karena kezalimannya dan kesombongan. Padahal apa kata Allah? Padahal hati mereka meyakini kebenaran. Yakinnya ada kebenaran, yakin dia ada Tuhan, yakinnya Pak. Dikatakan Fir'aun beriman, kalau begitu menurut pandangan orang Murji'ah atau orang-orang Jahmiyah, jawabannya tidak. Allah menyebutkan Musa mengatakan kepadanya, laqad alimta. Kata Nabi Musa, ini jelas nih. Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui. Maksudnya apa? Mengetahui ilmunya dengan apa? Hatinya. Jadi pengertian paling rusak tentang keimanan adalah pandangan sekte Jahmiyah yang di atas tadi, sebuah definisi yang paling rusak di muka bumi ini. Konsekuensi dari madhab mereka adalah menyematkan label keimanan kepada setiap orang. Cukup dengan yakin saja sudah dikatakan beriman, kata mereka. Makanya ini pemahaman yang sangat rusak sekali. Sebab tidak ada orang yang hatinya tidak mengenal Tuhan, mereka mengenal Tuhan semua. Maka kelaziman dari madhab mereka yang batin ini adalah membenarkan keimanan setiap orang yang melakukan berbagai jenis kekufuran dan pembatal keimanan. Walaupun dia melakukan pembatal keimanan, kalau dia seandainya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tidak kufur begitu. Nah, ini menurut keyakinan mereka. Sampai-sampai orang-orang yang membunuh Nabi, menghujat Allah dan Rasulnya, menghancurkan masjid, orang-orang yang berbuat seperti itu tetap dilabeli dengan keimanan menurut madhab sekte Jahmiyah ini. Sebab mereka semua mengenal Tuhan dalam hati mereka, seperti telah disebutkan, yang kafir hanyalah orang-orang yang hati tidak mengenal Tuhan saja, kata mereka. Maka ini pernyataan paling buruk tentang pengertian apa? Iman. Jadi kesimpulannya pokoknya iman itu Ahlussunnah itu iman itu ucapan dengan lisan, kemudian dibenarkan dalam hati, kemudian dikerjakan dengan anggota badan, iman bertambah dan iman berkurang. Ini ada lagi disebutkan di sini, karamiyah, karamitah atau karamiyah, kelompok karamiyah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau ada isi. Apa itu Murji'ah, Karamita, berapa lagi? Banyak aliran-aliran Syiah dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Ini ada, nanti kita bahas Murji'ah fuqaha. Ada ahli fikih yang mereka terpengaruh dengan pemahaman Murji'ah. Ya, di antara imam yang 4 itu. Baik, cukup sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.